Hai semuanya, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Apa itu komunikasi organisasi? Komunikasi dalam organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi informatif. Fungsi informatif merupakan proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu fungsi regulatif. Dalam fungsi regulatif, organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi persuasif. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, fungsi integratif. Fungsi yang terakhir berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Manfaat komunikasi organisasi yang baik. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan yang meningkatkan engagement karyawan. Yang kedua, memastikan karyawan memiliki suara dan suara itu dapat memberikan masukan yang dibutuhkan oleh organisasi untuk berkembang. Yang ketiga, membangun hubungan kerja karyawan yang lebih kuat antar anggota staf yang meningkatkan loyalitas. Yang keempat, mengurangi kesalahan informasi dan kesalahpahaman yang nantinya mengurangi demotivasi dan keluhan. Yang kelima, membantu karyawan memahami misi dan visi perusahaan yang meningkatkan tujuan dan motivasi. Yang keenam, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan yang berpotensi merugikan. Kemudian, cara berkomunikasi yang baik dalam organisasi. Yang pertama yaitu terbuka terhadap pendapat dan masukan agar anggota organisasi merasa dihargai dan didengarkan. Yang kedua, membuat forum diskusi supaya seluruh anggota mampu menyampaikan pendapat dan ide yang mereka miliki. Yang ketiga, sampaikan informasi secara jelas agar dapat dipahami oleh anggota organisasi. Yang keempat, berikan juga feedback kepada masing-masing individu agar mereka dapat menumbuhkan potensi terbaik dalam diri. Dan yang terakhir, berikan dukungan kepada masing-masing anggota agar mereka mampu mengerjakan tugas yang diberikan dengan penuh semangat dan percaya diri. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi memiliki 6 teori. Yang pertama yaitu teori sistem sosial. Teori ini menyatakan bahwa hubungan antara orang-orang memungkinkan suatu organisasi bertahan jauh lebih lama daripada orang-orang biologis yang menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam organisasi. Yang kedua yaitu teori public relation. Teori ini menyatakan bahwa public relation adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Yang ketiga yaitu teori kepemimpinan. Dalam teori ini dikatakan bahwa pemimpin adalah sosok yang membantu anggota untuk memenuhi kebutuhannya serta tujuan kelompok secara bersama-sama. Yang keempat yaitu teori kontinum. Teori ini menjelaskan 7 hal sebagai berikut. Yang pertama, manajer membuat keputusan lalu mengumumkannya secara tegas. Yang kedua, manajer membuat keputusan dan memberikan pilihan. Yang ketiga, manajer mengemukakan keputusan dan memberikan kesempatan untuk mempertanyakannya. Yang kelima, manajer mengumumkan keputusan sementara yang masih dapat diubah. Yang keenam, manajer memutuskan batasan dan bawahan diminta untuk memutuskan. Dan yang ketujuh, manajer mempersilahkan bawahan mengambil keputusan. Kemudian yang kelima dari teori komunikasi dalam organisasi yaitu teori 4 sistem.
Linker menjelaskan bahwa terdapat 4 gaya kepemimpinan dalam organisasi, yaitu pengusaha mutlak, penguasa semi mutlak, penasihat, dan pengajak serta. Dan kemudian teori yang terakhir yaitu teori kepribadian perilaku. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat menentukan keefektifan dari sebuah kepemimpinan. Kemudian materi yang terakhir yaitu konsep komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu proses. Organisasi merupakan suatu sistem terbuka yang dinamis. Oleh karena itu, proses dibutuhkan agar dapat menciptakan serta saling menukarkan pesan di antara anggotanya. Yang kedua yaitu pesan. Dalam komunikasi organisasi, pesan menjadi suatu hal yang sangat penting. Seseorang dalam organisasi harus mampu menciptakan dan menerima pesan dengan baik, dan pesan yang kita berikan adalah pesan yang mampu diterima sama seperti apa yang disampaikan. Yang ketiga yaitu jaringan. Organisasi ibarat suatu jaringan yang terdiri atas rangkaian seri. Seri ini terdiri atas sekumpulan orang yang menduduki posisi atau jabatan tertentu. Sekumpulan orang tersebut kemudian menjalankan tugas, fungsi, dan perannya masing-masing dalam sebuah organisasi. Kemudian yang keempat yaitu keadaan saling tergantung. Hal ini sudah menjadi sifat organisasi sebagai suatu sistem yang terbuka. Ketergantungan dibutuhkan bila mana suatu bagian tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka akan mengganggu kinerja dari bagian lain. Yang kelima yaitu hubungan. Organisasi sebagai suatu sistem sosial, fungsi dari beberapa bagiannya dijalankan oleh manusia bergantung kepada hubungan di antara manusia-manusia itu sebagai anggotanya. Yang keenam yaitu lingkungan. Lingkungan adalah semua totalitas baik fisik maupun sosial yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem yang disebut organisasi. Yang ketujuh yaitu ketidakpastian. Dalam komunikasi organisasi, posisi ketidakpastian di sini adalah untuk memenuhi ketersediaan informasi yang tersedia untuk informasi yang diharapkan.